Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Mahasiswa Magister Manajemen Universitas Batam akan memaparkan terkait kerangka ekonomi, makro, dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2023. dengan saya Mardian Atma Gumilang. Saya Kunediana. Saya Marina. Saya Isdawati. Saya Heri Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan memaparkan terkait kerangka ekonomi, makro, dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2023. Saya, Isda, akan memaparkan terkait dinamika perekonomian, pandemi COVID-19, dan respon kebijakan. Dalam 2 tahun terakhir, pandemi COVID menjadi tantangan utama yang berdampak signifikan bagi dunia. Dinamika pandemi COVID diwarnai oleh mutasi virus COVID-19 yang terus terjadi. Dari berbagai proses mutasi tersebut, varian Delta dan varian Omikron adalah yang menyebabkan meroketnya jumlah kasus di dunia termasuk di Indonesia. Memasuki tahun ketiga pandemi, banyak negara yang sudah mempersiapkan atau bahkan memulai transisi hidup bersama COVID-19. Sebagai besar, restriksi di Eropa telah dicabut sejak bulan Februari 2022 dan langkah transisi menuju endemi dimulai. Endemi dapat diartikan sebagai situasi di mana kasus COVID-19 masih akan terjadi di wilayah tertentu, namun dengan tingkat penularan dan kematian yang konstan rendah serta tidak membebani sistem kesehatan secara luar biasa. Untuk varian Delta yang masuk ke Indonesia di pertengahan 2021 menjadi salah satu tantangan terbesar selama pandemi. Varian Delta memiliki sifat penularan yang lebih cepat dan konsekuensinya kesehatan yang cenderung lebih fatal. Oleh karena itu, beberapa pendekatan yang lebih tepat untuk mengendalikan pandemi terjadi, pemerintah meningkatkan testing, tracking, dan treatment, serta mengimplementasikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, yaitu atau PPKM darurat. Memasuki penghujung tahun 2021, varian Omikron masuk ke Indonesia dan kembali membuat kasus harian meningkat. Beberapa dengan Delta, meskipun varian Omikron memiliki karakteristik ringan yang juga didukung oleh masifnya vaksinasi kepada masyarakat Indonesia. Demikian terkait presentasi yang bisa saya sampaikan. Dengan topik kinerja perekonomian global. Sebelum pandemi 2019, perekonomian global berada dalam tren yang melambat. Nah, ini diakibatkan oleh adanya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, sehingga menyebabkan peningkatan proteksionisme yang ditandai dengan kenaikan tarif, hambatan dagang, tekanan pada supply chain, aktivitas manufaktur, serta investasi dunia. Harapan di tahun 2020 perekonomian global membaik, namun kenyataannya ini menjadi tantangan besar bagi perekonomian dunia, karena kita tahu bahwa di tahun 2020 terjadi wabah yang sangat besar, yaitu pandemi COVID-19 yang mengakibatkan perekonomian terjadi resesi akibat adanya pembatasan aktivitas. Pertumbuhan ekonomi global terkontraksi pada 3,1%, jauh lebih dalam jika dibandingkan pada tahun 2009 saat terjadi krisis keuangan, yaitu pada kontraksi 0,1%. Menurut International Monetary Fund (IMF), pada tahun 2020, 164 negara mengalami pertumbuhan negatif. Kita memasuki tahun 2021, perekonomian global belum pulih secara signifikan. Dalam estimasi IMF secara agregat, perekonomian global tidak naik secara signifikan, hanya berada pada tingkat 6,1%. Nah, kemudian di tahun 2021 juga terjadi tren kenaikan inflasi yang terjadi secara global yang didorong oleh adanya pemulihan aktivitas ekonomi,
peningkatan permintaan, kenaikan harga komoditas, serta disrupsi supply. Kita beralih ke tahun 2022. Perekonomian global juga belum mencapai peningkatan yang signifikan, karena kita tahu bahwa di tahun 2022 terjadi perang geopolitik antara Ukraina dan Rusia. Nah, kita tahu bahwa kedua negara tersebut merupakan produsen besar untuk beberapa komoditas dunia. Nah, sehingga konflik ini berimbas langsung kepada lonjakan harga secara signifikan. Nah, kita tahu bahwa Rusia merupakan eksportir utama untuk komoditas energi, mineral, serta pupuk, sementara Ukraina merupakan eksportir utama untuk komoditas gandum dan minyak nabati. Demikian pemaparan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Diana, Perekonomian Nasional Terkini dan Outlook 2022. Dampak pandemik terhadap ekonomi nasional. Dinamika perkelompokan global dan domestik berdampak kepada kinerja perekonomian Indonesia pada periode pra-pandemik. Tentang besar munculnya di tahun 2020 dengan menyebarnya pandemi COVID-19. Kinerja perekonomian nasional diperkirakan semakin menguat di tahun 2022 dan diperkirakan tumbuh pada sekitar 4,8 sampai dengan 5,5%. Konsumsi rumah tangga masih menjadi kontribusi terbesar dalam PBD pengeluaran. Pengeluaran konsumsi pemerintah menjadi kontribusi penting pertumbuhan ekonomi terutama pada periode krisis. Pertumbuhan PKP tahun 2022 diperkirakan lambat seiringnya dengan memperbaiki kondisi pandemik 2019. Pandemi COVID 2020 berdampak pada penurunan PMTB. Dalam diproyeksikan tumbuh menguat di tahun 2022. Kinerja ekspor Indonesia mulai membaik memasuki awal tahun 2021. Sejalan dengan pola pemulihan aktivitas ekonomi global dan domestik. Pemulihan kinerja ekspor dan impor diperkirakan akan berlanjut sampai tahun 2022. Pada tahun 2022, sektor pertanian diperkirakan tumbuh menguat. Kinerja sektoral bertambah, pertambangan, pemanggilan meningkat seiring dengan kenaikan harga komoditas khususnya mineral. Sektor konstruksi dalam beberapa tahun terakhir ini tumbuh sangat kuat, namun berdampak signifikan pada COVID pandemik 2019. Faktor manufaktur terdampak cukup signifikan akibat pandemi COVID-19 di tahun 2020, namun semakin menguat di tahun 2021. Dalam pengembangan tahun terakhir, kinerja sektor perdagangan yang merupakan salah satu kontributor terutama perekonomian nasional dalam tren yang menguat. Setelah terpukulnya oleh pandemi 2019, kinerja sektor perdagangan tahun 2021 mengalami penguatan. Pemerintah terus berupaya untuk mendorong pemulihan industri pariwisata nasional, sangat berdampak akibat pandemi COVID. Laju inflasi tumbuh tahun 2020-2021 mengalami perlambatan yang signifikan. Di sini saya akan memaparkan bab 1.3.2, yaitu moneter dan sektor keuangan. Dinamika ekonomi global dan tantangan ekonomi domestik berpengaruh pada stage kebijakan moneter Indonesia. Kombinasi perkembangan tersebut mendorong BI melakukan penyesuaian suku bunga acuan. Di masa pandemi COVID-19, kebijakan moneter lebih akomodatif mendukung pemulihan ekonomi. Akibat pandemi COVID-19 menyebabkan menurunnya fungsi intermediasi perbankan, namun kondisi sektor perbankan nasional relatif stabil dan resilient. Kondisi pasar saham Indonesia juga berdampak signifikan akibat COVID-19. Meskipun sempat mengalami tekanan di awal masa pandemi, memasuki tahun 2022, tekanan pada pasar SBN meningkat. Peran sektor keuangan lain seperti asuransi, dana pensiun, dan reksadana masih relatif
terbatas sehingga perlu terus ditingkatkan. Bab 1.3.3 Sektor Eksternal. Perkembangan neraca pembayaran Indonesia dalam 3 tahun terakhir menunjukkan kinerja surplus yang semakin membaik. Di sisi kinerja transaksi berjalan cenderung bergejolak dalam periode 2017-2021. Di samping defisit neraca perdagangan migas, defisit neraca jasa juga meningkat. Kinerja investasi langsung relatif stabil ditopang oleh respon positif investor global. Kinerja neraca pembayaran pada tahun 2022 diperkirakan menguat didukung oleh tingginya harga komoditas. Selama tahun 2021 harga komoditas ekspor mengalami peningkatan yang signifikan. Harga komoditas ekspor pada tahun 2022 diperkirakan cenderung meningkat walaupun tidak sebesar tahun sebelumnya. Memasuki tahun 2020, pandemi COVID-19 menyebabkan nilai tukar rupiah mengalami pelemahan. Sekian dan terima kasih. Bab 1.3.4 Kesejahteraan. Indikator kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat semakin membaik sebelum merebaknya pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, tren perbaikan indikator kesejahteraan tersebut mengalami perubahan arah akibat pandemi COVID-19. Penurunan pendapatan menyebabkan rasio Gini meningkat dan perlambatan pertumbuhan IPN. Sektor pertanian tetap tumbuh dan membantu meredam dampak pandemik. Pada tahun 2021, indikator kesejahteraan masyarakat mulai pulih, seiring dengan perbaikan aktivitas ekonomi dan pengurangan pembatasan mobilitas. Jumlah penduduk miskin pun berkurang sebesar 1,1 juta orang pada periode yang sama. Berikut tabelnya. Rasio Gini pada tahun 2021 turun sebesar 0,04 poin dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 0,381 poin. Berikut tabel perkembangan NTP, NTN dan perkembangan IPN. Kesejahteraan penduduk yang semakin membaik ini juga terlihat dari membaiknya NTP dan NTN. Pada tahun 2021, NTP dan NTN mengalami kenaikan menjadi sebesar 104,6 poin. Sekian dan terima kasih.